Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya, mari kita flashback ke bab 894. Di mana kita tahu di bab itu Tama tengah berada di perjalanan pulang menuju rumah keluarga Gu. Saat itu juga dia tengah berteleponan dengan Nanda. Nanda yang ingin pulang bersama Tama memaksanya untuk menerima tiket yang dia belikan. Tama tidak bisa berkata-kata dan berkata dengan putus asa, "Yah, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu tentang tiket itu. Sampai jumpa di bandara besok pagi." Nanda berkata, "Kalau begitu kamu harus sampai di bandara sebelum jam 8, jangan bangun terlambat." Tama berkata, "Jangan khawatir, aku akan tiba di bandara tepat waktu." Setelah menutup telepon, Wei Liang di samping bertanya dengan gugup, "Tuan Tama, apakah Anda akan kembali ke Jakarta besok?" "Ya." Jawaban Tama sangat singkat, karena sebenarnya dia malas untuk berbicara dengan Wei Liang. Kemudian Wei Liang bertanya lagi, "Tuan Tama, kapan kamu akan kembali lagi?" "Belum tahu." Wei Liang merasa sangat gugup. Dia awalnya berpikir bahwa jika Tama akan tinggal di Surabaya, dan dia akan pergi ke rumah pamannya setiap 3-5 untuk mencari muka dan menjilatnya. Mungkin setelah beberapa saat, dia akan bisa memaafkannya atas apa yang dia lakukan sebelumnya dan memulihkan kesuburannya. Tapi Tama akan meninggalkan Surabaya besok, dan dia tidak akan punya kesempatan untuk menari muka dan meminta kesembuhan di masa depan. Jadi saat ini dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Jika Tama hanya berniat untuk memulihkannya setelah 3-5 tahun, bagaimana dia bisa hidup 3 atau 5 tahun tanpa hubungan bersama wanita-wanita nakal di luar? Tama juga memahami pikirannya dan berkata dengan enteng, "Meskipun aku tidak di Surabaya, kamu masih bisa tampil sopan dan baik di depan keluarga pamanmu. Jika mereka puas dengan dirimu dan perubahanmu, aku bisa mempertimbangkan untuk membuatmu kembali normal sebelumnya." Wei Liang menghela napas lega dan buru-buru berkata, "Tuan Tama, jangan khawatir, aku akan bekerja keras." Ketika Tama kembali ke rumah Gu, Askara Gu sudah pergi ke grup Gu. Dia sembuh dari penyakit serius dan dalam kondisi fisik yang sangat baik. Jadi dia mengabdikan dirinya untuk bekerja, berjuang untuk memperkuat kendalinya di grup Gu. Saat ini yang berada di rumah hanya pelayan saja. Kemudian saat Tama berjalan ke ruang tengah dia hanya melihat Gema terbaring di sofa membaca novel. Karena semua vilanya menyalakan pemanas ruangan, jadi di dalam rumah terasa hangat dan nyaman, padahal di luar dingin banget. Suhu di dalam ruangan konstan sekitar 28 derajat. Mereka bisa memakai celana pendek dan lengan pendek di rumah seperti musim panas. Gema mengenakan baju tidur berenda, dan kakinya yang ramping dan putih tumpang tindih dan terbuka ke udara. Sosoknya memang yang terbaik di antara semua wanita yang pernah dilihat Tama. Bahkan lada kecil Anita yang telah berlatih seni bela diri sepanjang waktu tidak bisa dibandingkan dengannya. Ini terutama karena proporsi tubuh Gema sangat bagus. Dia adalah tubuh seksi dan ramping yang diimpikan semua bintang wanita. Yang disebut tubuh seksi dan ramping mengacu pada tinggi seorang wanita, yang sama dengan 9 kali panjang wajahnya sendiri. Wanita dengan rasio ini memiliki tubuh paling sempurna. Sangat sulit menemukan wanita dengan rasio tubuh yang begitu sempurna dalam hidup. Tidak berlebihan untuk memilih satu. Melihat kembalinya Tama, Gema secara refleks berdiri dengan gembira, berlari ke arahnya 3 atau 2 langkah, dan berkata sambil tersenyum, "Tama, kenapa kamu kembali secepat ini? Aku pikir kamu tidak akan kembali sampai malam." Tama yang merasa lengannya sedang dipegang erat oleh tangannya, dan tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit berkecil hati, tetapi dia tidak berani memikirkannya, dan berkata, "Tidak lebih dari menghadiri pesta ulang tahun, dan aku kembali setelah semuanya berakhir." Setelah berbicara, Tama bertanya padanya, "Bibi dan paman tidak ada?" "Ya." Gema berkata dengan lembut, "Ayah pergi ke grup dan ibu pergi makan malam. Ada lelang amal dan pesta anggur."
Mereka tidak akan makan di rumah pada malam hari. Tama hanya mengangguk mendengar jawaban dari Gemma. Dia tahu bahwa dengan status Lenan, dia juga seorang selebriti super peringkat teratas di Surabaya. Suaminya melakukan komebak terkenal, dan dia harus menggunakan metodenya untuk membuat komebak terkenal agar dapat mendukung suaminya. Gemma bertanya ragu-ragu saat ini, "Tama, apa kamu yakin akan pergi besok?" Tama berkata, "Ya, aku akan pergi besok." Gemma tampak agak bingung, ragu-ragu sejenak, teringat sesuatu, dan berkata, "Tam, kamu ikut aku jalan-jalan mau?" Kemudian Tama bertanya padanya, "Kamu adalah bintang besar, keluar saja di jalan. Tidakkah kamu akan diikuti oleh paparazzi?" Gemma tersenyum dan berkata, "Sama seperti terakhir kali aku menjemputmu di bandara, samarkan saja." Setelah berbicara, Gemma berkata lagi, "Aku akan membawamu ke tempat kita bermain ketika kita masih muda. Apakah kamu ingat tempat 9T Street?" 9T Street, Tama mengerutkan kening, selalu merasa nama tempat ini aneh dan tidak asing lagi. Gemma lalu berkata, "Itu adalah tempat di mana kita sering meminta orang tua kita untuk membawa kita ketika kita masih kanak-kanak. Ada banyak pedagang kecil, toko kecil, banyak barang enak dan menyenangkan, dan letaknya di sebelah Danau Huai. Saat kita masih kecil, saat itu musim dingin, kita pergi ke seluncur es Huai. Apakah kamu ingat?" Dalam benak Tama, sebuah penggalan masa kecil tiba-tiba muncul. Dalam gambar, dia dan Gemma bersama-sama, dipimpin oleh orang tua mereka, pergi ke 9T Street untuk makan manisan hau, dan bermain gerobak es di atas es. Musim dingin di Surabaya sangat dingin. Awan gelap akan terbentuk di danau di Huai. Orang akan bermain skating dan bermain kereta es di danau. Anak-anak semua duduk di atas gerobak es buatan sendiri. Batang besi menusuk dan bergerak di atas es. Saat itu, anak-anak tidak memiliki produk elektronik untuk dimainkan, sehingga ketika musim dingin tiba, Tama ingin bermain skating di Huai. Dia masih ingat bahwa orang tua Gemma memiliki rumah halaman yang sangat indah di Huai. Setiap kali orang tuanya membawanya ke Huai, pertama-tama mereka akan membawanya mengunjungi orang tua Gemma, dan kemudian makan di halaman rumah. Memikirkannya sekarang, ingatan yang tidak muncul di benaknya selama lebih dari 10 tahun masih hidup setelah sekian lama. Saat itu, Gemma hanyalah seorang pengikut. Mengenakan jaket berlapis kapas yang tebal, seperti bola kapas kecil, tangan kecilnya terulur dari lengan jaket berlapis kapas, meraih sudut-sudut bajunya dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Saat itu, dia selalu membubuhkan kata yang sama, "Tama," di bibirnya. Suaranya manis dan lembut, dan dia sedikit pemalu, sangat lucu. Namun, tempat yang paling dia cintai ketika dia masih kecil, dia sudah tidak ada selama 18 tahun. Memikirkan hal ini, hati Tama penuh dengan nostalgia. Jadi dia bertanya padanya, "Gemma, apakah halamanmu di pantai belakang masih ada?" Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.